Berikutnya udah siap guru kita Profesor Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan PhD. Akan saya bacakan CV-nya bahwa beliau menamatkan S1 di FK Unpad tahun 82, spesialis PK di FK Unpad tahun 92, S3 di Unpad juga tahun 2004, dan menyelesaikan konsultan infeksi tahun 2007, dan PhD di University Medical Center Nijmegen di The Netherlands tahun 2009, dan mendapatkan gelar Profesor Patologi Klinik Universitas Pajajaran tahun 2011. Beliau merupakan staf pengajar Departemen Patologi Klinik Unpad sejak tahun 95 sampai sekarang. Pernah menjadi Ketua PPRA Rumah Sakit Hasan Sadikin tahun 2009 hingga 2016, Kepala Departemen Patologi Klinik RSHS FKUP 2007 hingga 2017, Ketua PP PDS Patklin 2013-2019, Ketua Kolegium saat sekarang Patologi Klinik 2019 hingga nanti 2022, dan Ketua Laboratorium Biomedik Lanjut FK Unpad 2021. Prof. Ida akan menyampaikan topik tentang Syndromic Molecular Diagnostic Testing, how effective for ESP. Jadi teman-teman, kita harus mendengarkan ini sesuatu yang update, jadi mudah-mudahan kita paham bersama untuk kita kerjakan nanti. Saya persilakan waktunya Prof. Ida 25 menit ke depan. Monggo, Prof. Terima kasih, Dr. Ani. Sebagai moderator, sahabat saya izin share screen ya. Monggo, Prof. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah, Prof. Nah, slideshow. Oke. Ya. Baik, saya diberi tugas oleh panitia menyampaikan judul Syndromic Molecular Diagnostic Testing. Apakah efektif tidak untuk antimicrobial stewardship program? Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Kita langsung saja. Nah, saya kembali ingin mengingatkan kembali bahwa kita Indonesia ini ikut serta di dalam program surveillance antimicrobial resistance secara global atau Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System atau GLASS. Nah, ini adalah 20 sentinel yang saya harapkan di dalam 20 ini teman-teman sejawat sekalian lah yang berperan ya. Nah, dari surveillance AMR nasional ini tadi data dikumpulkan, ini sudah disampaikan juga oleh Pak Benyamin tadi ya, bahwa kita mengumpulkan data-data yang dari kultur spesimen darah, spesimen urin, spesimen feses dari kultur sehari-hari. Dari situ kita bisa melihat bahwa walaupun PPRA ini sudah jalan dari tahun berapa ya, tapi tetap terjadi peningkatan resistensi terhadap carbapenem, fluoroquinolone, dan cephalosporin generasi ketiga. Nah, untuk itu maka dibuatlah peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2021, ada rencana aksi nasional pengendalian resistensi antimikroba yang harus selesai nanti di tahun 2024. Di dalamnya, di dalam RAN ini disingkatnya RAN-nya, ada 6 strategi pengendalian AMR. Nah, saya langsung menyoroti nomor 5, bahwa di nomor 5 ini yang sehubungan dengan presentasi saya pada hari ini adalah meningkatkan investasi untuk menemukan tata cara pengobatan, metode diagnostik, dan vaksin baru dalam upaya mengurangi berkembangnya masalah resistensi antimikroba ini. Nah, kebetulan nih saat ini sebetulnya nggak baru-baru amat ini ya, jadi dari tahun 2018-an ya ini sudah banyak digunakan satu platform syndromic testing. Apa itu syndromic testing? Adalah suatu proses menggunakan satu tes ya, yang secara simultan mentargetkan multiple patogen. Ini digunakan pada kasus-kasus ketika sign and symptom-nya itu sama. Kita nggak tahu ini apa sih bakteri penyebabnya. Nah, disinilah pentingnya penggunaan
syndromic testing. Nah, jadi kenapa kita harus menggunakan syndromic testing? Jadi tadi ya, jadi ada beberapa sign and symptom suatu penyakit yang mengindikasikan ini adalah suatu infeksi, tapi secara klinis kita nggak bisa membedakan kira-kira patogen penyebabnya apa sih. Nah, kalau dalam kasus demikian, kalau kita misalnya nggak punya diagnosis yang jelas, maka bisa terjadi hal-hal intervensi yang tidak diperlukan sebetulnya ya. Nah, kemudian mengapa juga kita menggunakan syndromic testing? Karena traditional diagnostic methodology seperti kultur mikroskopik ya itu time consuming ya dan tidak terlalu sensitif. Sedangkan dengan syndromic testing ini yang berbasis multiplex PCR kita dapat mendapatkan hasil dalam waktu yang sangat singkat ya, dalam 1 jam lebih sedikit itu sudah bisa dapat hasil. Nah, dengan syndromic testing ini juga kita bisa rule in atau rule out certain patogen. Apalagi kalau di dalam panelnya ada SARS-CoV-2, kita juga bisa mendapatkan hasil itu dan juga bisa menemukan adanya koinfeksi oleh bakteri-bakteri yang dapat diterapi. Kemudian juga dengan menggunakan syndromic testing ini kita bisa langsung mengetahui apakah yang kita temukan ini virus atau bakteri. Nah, kalau misalnya sudah bisa membedakan itu, tentu kita akan lebih tepat lagi menggunakan antimikrobial ya. Jadi kalau misalnya virus ya nggak usah pakai antibiotik. Dan karena sifatnya yang multiplex tadi ya, sifatnya cepat, maka kita juga bisa memberikan antibiotik dengan segera ya, dan hal ini juga bisa mengurangi penggunaan antibiotik. Kemudian juga efek berantainya adalah menurunnya length of stay, kemudian pemberian yang lebih akurat, lebih appropriate ya dari antimikroba, dan juga bisa membantu dilakukannya infection control yang lebih cepat dan lebih tepat. Nah, jadi syndromic testing dengan multiplex PCR ini pendekatannya bisa organ sistemik spesifik atau simptom spesifik. Nanti kita lihat beberapa contohnya ya. Jadi karena multiplex kita bisa simultan tergantung panelnya yang ada ya. Biasanya panelnya memang campuran antara bakteri, parasit, viral ya. Dan ini bisa kita dapatkan hasilnya dalam waktu 1 jam. Tentu lebih efisien dan membantu klinisi yang bingung misalnya ya, tapi memang kapan kita menggunakan syndromic testing ini juga harus secara bijak kita menggunakannya. Nah, karena sifatnya ini adalah syndromic testing dan mendeteksi multiple patogen, tentu pendekatannya menjadi multiplex PCR ya, yang biasanya kita satu-satu dalam 1 tube. Nah, ini beberapa strain bakteri atau virus ya, kita satukan di dalam 1 tube sehingga nanti hasilnya bisa komprehensif. Nah, siapa saja yang sudah mengeluarkan platform ini ya? Sudah banyak sebetulnya ya, kalau kita bisa lihat ini ada ID-Know, ada Abbott, ada Rose, ada GeneXpert, ada FilmArray bioMérieux ya, ada Verigen Nanosphere ya, ada Kiastat ya, yang ada yang sudah beredar di dunia ini. Jadi sudah banyak ya yang menggunakan platform ini. Tinggal kita memilih mana yang paling sesuai dengan situasi di kita. Nah, kebetulan saya akan membahas panel syndromic testing yang dikeluarkan oleh BioFire FilmArray ini ya. Jadi ada ini pendekatan melalui respiratory panel ya, jadi tractus respiratorius ini ya. Kemudian ini blood culture identification. Yang respiratory panel ini bayangkan kita bisa menemukan 25 target
4 bakteri dan 19 virus. Ya, jadi sampelnya cuma dari nasopharyngeal swab. Kemudian dari blood culture identification ini kita bisa menemukan 43 target, ada 26 bakteri, 7 jamur dan 10 antimicrobial resistant gene. Ya, nah ini kelebihan-kelebihan kita menggunakan syndromic testing itu ya, walaupun dengan kelebihan ini juga nanti kita bisa menemukan kepusingan juga gitu ya, kalau misalnya banyak sekali yang kita dapatkan gitu ya. Nah, kita harus melihat lagi tentu saja spesimen collection-nya ini harus betul ya. Ini GI panel, ini meningitis panel, dan ini pneumonia plus panel ya. Dengan menargetkan sekian banyak target ya, komprehensif, bakteri ada, virus ada, dan ditambah dengan resistance gene. Nah, saya akan memperlihatkan beberapa saja yang terutama yang disertai dengan gen resisten ini ya. Kita lihat ini untuk blood culture identification panel ini ya. Ada gram negatif bakterianya tuh, ini cukup banyaknya, dan ini bakteri-bakteri yang sering kita temukan di rumah sakit ya. Acinetobacter ya, Klebsiella ya, Haemophilus influenza-nya ini yang kalau sehari-hari dengan pengerjaan rutin nggak pernah kita temukan nih ya, Haemophilus ini. Kemudian ini gram positif bakterianya, ini yeast ya, Candida dan sampai Cryptococcus, dan ini yang sangat membantu klinisi untuk menentukan antibiotik yang diberikan ya. Jadi kita di sini mendeteksi gen-gen yang untuk produksi karbapenemase ya, IMP, KPC, OXA ya, New Delhi metalloproteinase ya, dan sebagainya. Ini colistin resistant, ini ESBL, ini methicillin. Jadi begitu kita ketemu dalam syndromic testing ini gen-gen seperti ini, tentu klinisi akan lebih mengarahkan antibiotik lebih tepat lagi. Nah, ini pada pneumonia ya, ini juga bakteri-bakteri yang sering kita temukan dalam pelayanan kita sehari-hari. Ini adalah antimicrobial resistant genes-nya ya. Jadi methicillin resistant karena memang banyak Staphylococcus aureus yang menjadi penyebabnya, dan juga karbapenemase. Nah, kita ketahui bahwa gen-gen ini untuk bakteri-bakteri di Indonesia yang kita temukan, kebetulan saya pernah melakukan penelitian, ternyata memang tidak hanya satu saja untuk bakteri yang kita temukan di rumah sakit. Kebanyakan dia punya KPC, punya NDM, punya OXA dan sebagainya. OXA-nya juga banyak sekali ya. Ini mengindikasikan bahwa penggunaan antibiotik di rumah sakit itu sudah sangat tinggi, bahkan mungkin berlebihan. Nah, apa sih sebetulnya potensial benefit dari molecular syndromic panel testing ini ya, kalau dibandingkan dengan yang konvensional? Kalau kita melihat dari sisi test performance, dari patient care dan clinical and cost outcome, kita lihat ya bahwa dari tes performance-nya dia mendeteksi patogen-patogen dan resistant genes. Kemudian improve analytic sensitivity, decrease time to result ya, tentu ya karena lebih mudah ya. Kemudian POCT ya. Kemudian untuk patient care ini decrease unnecessary testing. Kalau kita udah menemukan bakteri yang kita temukan dalam syndromic panel ini secara komprehensif ya. Nah, tentu kita tidak memerlukan testing yang lain lagi. Punten Prof. Ida, boleh nyelak dikit? Boleh, ada boleh. Keluhan dari pemirsa untuk suara Prof. Ida digedein dikit. Ini kurang kedengeran ya. Baik ya, didekatkan lagi ya. Terima kasih. Ya. Untuk patient care-nya ya, ini tadi changes in antimicrobial therapy setelah kita menemukan hasil. Sudah keras belum, Bu? Lumayan kalau buat saya. Gitu bagaimana ya, teman-teman? Mungkin dari panitia juga, karena di saya sudah keras banget nih. Di saya jelas. Sudah. Di saya sih jelas, Prof. Iya, jelas, Prof. Di saya juga jelas. Ya, lanjut, Prof. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kawannya.
Nah, jadi untuk patient care ini dengan mendapatkan hasil dari syndromic testing tadi ya, klinisi bisa melakukan eskalasi, deeskalasi, atau penghentian antibiotik ya. Kemudian juga efek terhadap infection control ini juga dapat lebih cepat dilakukan. Kalau untuk cost-nya tentu karena lebih efisien akan menurunkan menurunkan cost atau biaya perawatan dari pasien tersebut. Nah, ini beberapa banyak sekali review-review artikel mengenai syndromic testing ini ya, bahwa untuk mendiagnosis infeksius ini the right test if used for the right patient. Nah, ini penting sekali. Nanti akan saya sampaikan juga ya dari penelitian yang kami lakukan di Bandung bersama dengan Dr. Adi, Dr. Uun ya. Itu memang harus ketat sekali ya, tidak semua pasien kita gunakan syndromic testing karena pertama mahal, kedua ya harus yang lebih tepat ya. Jadi ini judul ini memang saya masukkan di sini karena the right test if used for the right patient ya. Kemudian di sini juga ya dari hasil penelitiannya Damco ini disebutkan bahwa sangat berguna ya bahwa syndromic panel ini if implemented thoughtfully and interpreted carefully. Nah, ini penting ya. Jadi kita harus memilah, tidak semuanya tentu masuk ke dalam syndromic testing ini, tetapi pada kasus-kasus tertentu. Nah, ini contoh dari evaluasi multicenter dari syndromic rapid multiplex testing ini ya, bahwa dengan mendapatkan hasil dari multiple PCR testing ini, klinisi bisa melakukan antibiotic modification. Ini kalau kita lihat ini di kasus-kasus CAP, di kasus HAP, di kasus VAP ya, cukup tinggi dengan mereka menggunakan hasil dari syndromic testing ini untuk mengubah atau memodifikasi antibiotik. Kemudian juga melakukan deeskalasi ya, kalau misalnya ternyata dengan antibiotik yang atau dengan gen resisten yang kita temukan di situ nggak perlu yang canggih-canggih, lakukanlah deeskalasi atau sebaliknya eskalasi ya dan sebagainya. Nah, sehingga penggunaan syndromic testing ini mempunyai potensi untuk mereduksi pemberian antimikroba yang tidak diperlukan ya, sehingga dengan demikian penggunaan antibiotiknya menjadi lebih bijak, lebih tepat. Nah, ini adalah penelitian yang kami lakukan di Bandung ya. Kalau kita lihat, kita baru sampai kepada bagaimana sih perbandingannya dengan konvensional. Nah, ternyata kalau di film array ini positif, maka kita akan menemukan positif juga di kultur sebanyak 62%. Ya, memang ada plus minusnya ya. Jadi kita bisa melihat ini ada konkordannya sekian, ada not konkordannya sekian ya. Nah, overall presentasi konkordannya dari penelitian kami itu 62%, tidak jauh juga dari yang dilakukan di luar yaitu 75% ya, karena memang banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan di kultur konvensional, tetapi ditemukan di syndromic panel, ya seperti itu. Nah, ini ya kita lihat bahwa ternyata dengan film array ini kita bisa menemukan Haemophilus influenza yang dengan sehari-hari kita nggak bisa ketemu karena memang harus menggunakan media yang khusus ya. Kemudian yang lain-lainnya sama ya. Nah, penelitian ini juga melakukan kriteria inklusi yang ketat ya, sehingga dapat menghasilkan seperti ini. Tapi kalau kita lihat bahwa yang kita temukan ternyata juga adalah bakteri-bakteri yang ada di rumah sakit, wah ini harus berpikir 2 kali untuk menggunakan syndromic testing ini ya. Nah, itu tadi dari sisi diagnostik. Nah, kalau kita dari kemarin kita sudah mendengar ya antibiotic stewardship program itu seperti apa. Nah, kalau di Indonesia kan adalah penata gunaan antimikroba di rumah sakit itu bagaimana
kita mengawasi atau meningkatkan peresepan antibiotik oleh klinisi dan juga penggunaannya oleh para pasien, ya. Itu diatur di dalam penatagunaan antimikroba di rumah sakit. Nah, apa saja yang harus atau core elemen di dalam antimicrobial stewardship ini banyak ya yang sudah saya sampaikan juga di Konker kemarin, ya. Ada yang selalu berhubungan dengan ini, enhancing infection prevention and control, ya, controlling source of the infection, prescribing lagi, ya, memang yang paling berperan adalah teman-teman klinisi dan juga teman-teman kita di farmasi, ya. Nah, ini yang selalu ingin saya saya diskusikan, ya, bahwa dengan penggunaan multiplex PCR syndromic testing ini yang lebih cepat, comprehensive detection, ya, kemudian dengan memilih pasien yang seperti apa yang kita lakukan, maka kita itu menyokong diagnostic stewardship. Nah, kalau kita menjalankan diagnostic stewardship ini dengan baik, kita itu menyokong antimicrobial stewardship, ya. Nah, kalau dua-dua ini dijalankan dengan baik, tentu pengelolaan pasien akan lebih baik dan sekaligus menurunkan resistensi antimikroba. Nah, ini slide saya mungkin yang hampir terakhir, ya. Dari kemarin juga, dan ini sebetulnya sudah dari tahun berapa ya, saya juga sudah menanyakan ini beberapa tahun yang lalu, 2017 ya kalau nggak salah, ya. Ada satu peneliti yang menawarkan satu integrasi stewardship model antara antimicrobial, infection prevention, dan diagnostic stewardship, ya. Kita lihat kemarin juga sudah disinggung nih oleh Dr. Uun, ya, ASP, ISP, DSP. Kalau cuma ASP aja, tapi diagnosisnya kurang diperhatikan, nggak akan turun-turun angka antimicrobial resistant. Juga apalagi kalau infection prevention stewardship-nya nggak dijalankan, juga nggak akan turun-turun, ya. Nah, ini beberapa contoh dari artikel ini juga ada satu algoritma, ya, yang kita lihat di sini performing microbiological diagnostic dari awal nih udah harus bisa membedakan ini bakteri atau viral. Nah, kalau udah ke sini udah bisa membedakan ini. Kalau misalnya bukan viral, start empirik. Kalau viral, ya kita lihat lagi apa yang diperlukan oleh pasien tersebut, ya. Nah, disinilah peran multiplex PCR syndromic testing, ya. Dan juga ini jangan lupa nanti sore akan ada peluncuran buku-buku untuk dapat di-download oleh teman-teman sekalian, bahwa lokal antibiogram, ya, itu penting dilakukan. Jadi kemudian akan digunakan untuk lokal formularium nantinya, ya, yang dipakai untuk empirik. Nah, jadi sebagai kesimpulan bahwa kalau kita ingin menurunkan antimicrobial resisten, ini semua harus dijalankan dengan baik. Nah, di sini tempatnya syndromic testing yang akan membantu diagnostic stewardship, kemudian harus dijalankan dengan antimicrobial stewardship dan infection prevention stewardship. Nah, jadi kalau ditanya nih sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya, apakah syndromic testing ini efektif tidak untuk ASP? Secara teoritis, ya, dan juga cukup banyak evidence yang dipublikasikan. Tetapi tentu penelitian-penelitian lebih lanjut masih diperlukan, dan juga kita juga harus melihat pasien-pasien mana yang akan kita ujikan dengan syndromic testing ini. Kemudian di samping diagnostic stewardship program, compliance to ASP dan ISP ini harus dikuatkan, ya. Jangan sampai PPRA jalan dari tahun berapa, antimicrobial resistance tetap meningkat, jangan sampai seperti itu, ya. Nah, sehingga menurut pendapat saya barangkali perlu adanya law enforcement supaya kita dengan cepat bisa memberantas antimicrobial resistance ini di Indonesia. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi para peserta webinar ini. Terima kasih. Dengan demikian saya stop sharing. Terima kasih, Prof. Ida.
kita bersama udah diceritain bagaimana manfaat ya, saya kira ya Prof. Ida, kita belum pernah menjalankannya walaupun di Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah memulainya dengan baik. Mudah-mudahan ke depan syndromic testing ini bisa menjadikan suatu yang kita kerjakan di rumah sakit kita. Mungkin teman-teman sudah mendengar dari betapa efektifnya kalau misalnya hasil dari syndromic testing ini bisa keluar dalam waktu sejam, maka para klinisi bisa lebih cepat dapat menata laksana pasien dengan baik ya Prof ya, bisa secara efektif, apakah perlu dipakai antibiotik, dan mudah-mudahan klinisi seperti Dr. Ronald juga senang dengan syndromic testing ini. Walaupun agak deg-degan harganya ya Prof Hidayah, mungkin agak mahal ya Prof. Ya. Berapa sejuta lebih ya mungkin ya Prof. Dia harus pilih. Harus pilih mau cepat apa mau lambat-lambat. Mungkin ke depan berapa menit kita diberi waktu untuk diskusi dari floor. Mungkin ada pertanyaan teman-teman bisa disampaikan di Q&A. Ada dari Dr. Chan Xian Hua. Boleh saya bacakan panitia atau harus saya ini ya. Ada Dok. Ini. Oke. Bentar. Dari Dr. Chan Xian Hua kepada Dr. Ronald, antifunggal apa yang dianjurkan dan berapa lama boleh diberikan? Ya, baik Dr. Chan. Kita kalau berfokus ya pada ini ya kandidat ya Dok ya. Nah ini memang pilihannya kelihatannya ekinokandin ya, golongan ekinokandin ya. Ekinokandin itu bisa ada kaspofungin, anidulafungin dan mikafungin ya. Ini ekinokandin ini merupakan satu golongan yang direkomendasikan untuk kandidat ya. Walaupun memang sekarang mungkin juga karena di seluruh dunia otomatis ya karena obat anti kandida itu juga banyak digunakan, mulai juga timbul resistensi gitu ya, misalnya pada kandida parapsilosis itu mulai tercatat ada resistensi, atau misalnya pada kandida auris ya, kandida auris yang katanya banyak resisten terhadap obat anti kandida. Tetapi untuk kandida memang secara domainnya itu ekinokandin konon katanya masih merupakan cukup bisa digunakan secara empirik, namun memang digunakannya harus sesuai dengan indikasi. Nah, lalu berapa lama boleh diberikan? Ya, ini sejauh pengalaman, sejauh pengetahuan yang saya pahami, dokter, ini memang berbagai macam literatur ya, simpang siur ya, Bapak Ibu dokter ya, bahwa ada yang mengatakan 7 hari. Kalau misalnya memang bisa dikultur negatif, teruskan lagi 7 hari. Ada juga yang berdasarkan bisa melakukan penyetopan berdasarkan klinisnya dan sebagainya. Karena memang terus terang aja memang Dr. Chan memang nggak ada satu ukuran atau waktu yang saklek memang yang sepertinya berapa lama bisa diberikan. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan sih itu dok kalau terkait dengan kandida. Sebenarnya obat-obat golongan azol seperti fluconazole juga masih bisa menjadi pilihan gitu ya untuk diberikan. Tergantung memang ini juga tergantung dari ketersediaannya di rumah sakit. Tetapi kalau untuk kandida biasanya obat pilihannya golongan ekinokandin dan golongan fluconazole. Mudah-mudahan terjawab Dr. Chan. Mudah-mudahan terima kasih. Terima kasih dokter. Pertanyaan berikutnya Dr. Ana, nyambung kayaknya ini faktor dalam penilaian banyak kita jumpai pada pasien yang dirawat ICU. Elemen perburukan apa saja yang dinilai ya? Ya, terima kasih dokter. Ya, Dokter Chan, sebenarnya memang sangat sulit ya dok ya. Sekarang kita itu yang tadi sempat kami sampaikan dokter bahwa di awal itu dibahas memang ini perburukan karena memang sepsis bakterial murni atau memang udah mix karena memang ada infeksi jamur. Jadi memang kelihatannya nggak ada satu elemen atau satu parameter tertentu ya. Oh kalau kriteria perburukannya A, B, C, D, E gitu ya. Itu pasti akan mengarah ke jamur. Ya beberapa sih katanya juga menghitung nilai neutrofil, limfosit dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya secara saklek bahwa oh elemen ini kalau ada 1, 2, 3 atau mungkin ada
scoring. Kalau perburukannya kayak begini, scoringnya sekian, berarti ini karena jamur. Nah, sejauh yang saya pahami memang belum ada, Dr. Chan. Nah, oleh karena itu, memang kalau kita lihat dari critical care medicine, kemudian dari Baseti, itu akhirnya disitulah penggunaan anti jamur. Apakah digunakan secara empirik atau preemptif? Nah, tadi kalau kita sintesa, dokter, kapan sebenarnya? Ini kan nanti kan kaitannya kapan kan, when to use antifungal gitu kan? Kapan anti jamur itu digunakan, antifungal, anti kandida itu digunakan? Akhirnya yang dihitung adalah satu, klinisnya ada progresif. Bagaimana progresifnya, nggak ada scoring atau nggak ada satu elemen tertentu yang saklek. Tetapi dilihat kalau misalnya memang sudah ada dapat antibiotik, tidak ada perbaikan, dan ada faktor-faktor risiko lainnya, apakah neutropenic atau non-neutropenic, seperti pemasangan CVC, seperti GI surgery yang luas misalnya. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, klinisnya progresif, itu boleh diberikan terapi empirik. Jadi timingnya itu memang bukan dari elemen perburukannya berdasarkan apa, tetapi progresivitas ditambah ada faktor risiko yang dinilai. Begitu yes, baru boleh dimulai diberikan antifungal atau anti kandida sistemik. Mungkin demikian, Dr. Chan, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya, Dr. Sian. Saya manggilnya Dr. Sian. Oh iya. Mudah-mudahan Dr. Sian bisa terjawab dua pertanyaan ini. Terima kasih, Dr. Ronald. Untuk pertanyaan berikutnya buat Prof. Ida, bahwa ada pertanyaan dari Dr. Friska Oktavrisas. Izin bertanya, Prof. Ida, saya Dr. Friska dari Kuningan. Kapan sebaiknya digunakan sindroma testing ini? Di awal atau pasien yang lama rawat dengan berbagai resistensi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Dr. Friska ini peserta didik SP2 nih. Mudah-mudahan tahun depan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya. Ya, ini yang memang penting sekali ya. Saya nanti juga mohon pendapat Dr. Ronald nih. Kalau dari berbagai artikel yang menggunakan syndromic testing ini memang harus diberikan kepada ketika klinisi bingung nih, ini apa sih gitu ya? Simptomnya sama, ya, gejala sama, keluhan sama, kemudian nggak bisa menentukan kira-kira ke arah mana. Nah, itu mungkin kalau menurut saya justru di emergency ward ya, di emergency room lah, di situ ya, ketika sebelum masuk perawatan klinisi bingung ini kira-kira bakteri apa virus gitu, bakteri atau virus. Nah, di situ tempatnya. Kalau misalnya dia udah dirawat, kira-kira tahulah dia kena infeksi nosokomial, ya nggak usah mahal-mahal, kita udah tahu juga sih kumannya apa gitu ya, penyebab nosokomial. Nah, seperti itu. Jadi ini a good test for the right patient. Saya mohon pendapat Dr. Ronald nih, barangkali bisa menambahkan. Klinisi soalnya, klinisi ya. Klinisi, kalau menurut saya begitu gitu ya. Ya, Prof. Saya setuju, Prof. Sangat setuju sekali, Prof. Gitu, karena kalau tadi kalau izin tadi saya boleh melihat, Prof, dari penelitian-penelitian yang sudah disampaikan, kelihatannya sensitivitas dan spesifisitas diagnostiknya dibandingkan dengan baku mas diagnostiknya kelihatannya cukup tinggi ya, Prof. Gitu. Jadi memang di sini bisa membantu klinisi yang mengarahkan ini demam misalnya virus atau bakterial, dan di situ memang kita mesti masuk. Saya setuju sekali, Prof. Dan saya sebenarnya kalau misalnya bisa agak ditekan harganya mungkin bagi di rumah sakitnya Dr. Ronald bisa ada gitu ya. Soalnya memang betul, Prof. Ida, di situ memang terus terang aja buat klinisi ketika dia ditelepon dari UGD dan sebagainya, ini bakteri atau virus gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan alat dengan syndromic testing ini bisa membantu gitu, Prof, memilah-milah. Jadi saya setuju sekali. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ronald. Terima kasih, Prof. Pertanyaan berikut dari Sri Purwaningsih mengenai multiplex kepada Prof. Ida, mengenai multiplex PCR yang dapat memeriksa sampel dari kultur darah, apakah benar diambil dari medium pemupuk seperti BHIB atau TSB ya? Oh iya, ya. Kalau benar, apakah perlu dinilai lebih dahulu tingkat kekeruhan media broad yang kemungkinan dapat diperiksa dengan multiplex PCR? Ya, kalau lihat dari sebenarnya kalau di penelitian ada dua, bisa mengambil dari sini ya, bisa dari blood
blood culture, BHI atau TSB, bisa juga dari situ. Oh, kalau misalnya udah pakai kalau udah punya syndromic testing, pasti nggak lihat kekeruhan lagi ya, Dokter Purwaningsih, pasti sudah dengan automatic continuous blood monitoring ya. Jadi kalau udah positif, nah baru masuk ke situ. Nah itu bisa aja. Tapi memang berarti kita nambah 1 hari buat inkubasinya ya. Seperti itu. Tapi bisa ya. Ini mengenai perlu dinilai dahulu tingkat kekeruhannya, tentu sekarang sih tidak lagi ya. Udah langsung pakai otomatis. Kalau positif, nah baru teruskan dengan multiplex PCR. Walaupun kalau caranya seperti itu ya berarti nambah 1 hari. Kalau ini bisa dengan langsung ya, makanya BCID itu blood culture identification memang ya, sebetulnya mestinya sih dari darah langsung harusnya bisa ya. Itu barangkali jawaban saya. Tapi ini yang disampaikan ini bisa. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ida. Pertanyaan masih ada pertanyaan nih dari Dokter Sian lagi ya. Oh. Ucapan terima kasih, Dokter. Terima kasih aja ya. Oke. Adakah pertanyaan yang lain dari audiens yang lain? Bisa dari kolom Q&A atau langsung raise hand ya? Silakan. Mumpung ada 2 pakar ini. Saya nanti banyak nanya Prof. Ida. Kalau running mahal nggak persyaratan ruangannya yang perlu ditanyakan? Apa untuk ini nggak perlu ruangan. Persyaratan ruangannya, Prof? Enggak. Ini kan ini seperti closed system, jadi enak sekali, nggak usah persyaratan tertentu, nggak usah. Jadi gampang sekali. Asik ya, Prof. 1 jam, Dokter Rona klinisi dapat kabar 1 jam kan enak banget tuh. Jadi gimana kalau nggak efisien coba 1 jam. Iya, Prof. Dokter Anies sebagai PPI nggak usah kerja kalau kayak begini. Justru kerja cepet dapat, Prof. Oh ini langsung ditempatkan di mana gitu pasiennya. Betul, Prof. Adakah pertanyaan lain dari floor, dari para peserta? Kayaknya udah pada jelas ya. Oke. Sudah jelas kayaknya ya, Prof. Dokter Rona. Terima kasih. Mudah-mudahan ya. Jadi teman-teman sekalian, dengan ini kita akhiri dari diskusi dari Simpo 3 ini, dan saya kembalikan kepada MC untuk berikutnya. Saya kurang paham apakah foto bersama atau gimana? Iya, Dokter. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Aziza Aryani SPPK yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi simposium sesi 3 kita kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Dimohon kepada seluruh pembicara, moderator, dan panitia yang terlibat untuk dapat mengaktifkan kamera. Saya akan pandu dengan menghitung mundur dari 3, 3, 2, 1. 1 kali lagi saya pandu. 3, 2, 1. Ya, terima kasih kepada seluruh pembicara, moderator, dan panitia yang terlibat. Terima kasih, Prof. Ida, Dr. Ani. Dengan presentasi mitra kerja oleh PT Enstefal Medica Prima Biomerio dalam komersial break kali ini dengan durasi waktu 20 menit. Pada PT Enstefal Medica Prima Biomerio dipersilahkan.
Ya, oke, baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, Prof dan Dokter. Sebelum memulai, mungkin mohon izin konfirmasi kepada MC bila suara saya dan screen saya berhasil di-share di layar dengan baik. Sudah kelihatan, Pak Max. Oh, baik, terima kasih, Dok. Dan pertama-tama mengucapkan kembali terima kasih banyak atas kebolehannya dari kami PTN Ceval untuk bisa turut berpartisipasi dalam campaign yang luar biasa ini terkait dengan World Antimicrobial Awareness Week. Dan dalam kesempatan kali ini juga kami ingin sesuai temanya webinar kolaboratif sharing, jadi ingin sharing lebih lanjut terutama berkenaan dengan campaign WAAW ini dan secara khusus sangat relate dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ida sebelumnya. Terima kasih banyak Prof. Sudah juga bahkan menjadi beberapa 1-2 slide referensi ya untuk dibahas. Itu sangat terhormat dari kami. Dan selanjutnya saya akan membahas sedikit lebih lanjut terkait dengan BioFire, Film Array, Syndromic Testing, Multiplex PCR. Oke, jadi outline-nya sangat sederhana terkait dengan produk BioFire. Jadi sebagai prolog ya, ini kami dari PT Enceval Medica Prima ya sebagai bagian dari PT Kalbe Pharma yang berfokus pada sales dan marketing untuk ALKES dan IVD diagnostik. Dan kami juga sudah berada di dunia ALKES sudah lebih dari 20 tahun dengan coverage nasional untuk secara logistik, dilengkapi oleh lebih dari 100 tim di seluruh Indonesia. Dan kami sangat juga berterima kasih kepada bioMérieux ya sebagai long time partner kami di dunia IVD. Dan pada kesempatan kali ini ingin membahas lebih detail adalah BioFire yang mana bagian dari bioMérieux. Sebagai pembuka mungkin ada sedikit video introduction ya BioFire ya. Ya, jadi BioFire sendiri merupakan pionir di dalam dunia syndromic testing yang originnya dari BioFire US di Amerika Serikat. Dan BioFire menggunakan prinsip nested multiplex PCR dalam pengecekan sindromiknya, yakni untuk bisa mendeteksi multiple patogen dari satu sampel saja. Nah, tujuannya dari BioFire adalah menciptakan new standard of care ya, dan termasuk di dalamnya adalah mengimprove dari antimicrobial stewardship sebagaimana tema pada sesi 2 hari ini, kemudian juga mengimprove length of stay daripada pasien dan memberikan input yang komprehensif bagi klinisi-klinisi terkait. BioFire juga dilengkapi oleh support publikasi ya secara internasional yang setiap tahunnya diupdate hingga ada 300 publikasi hingga hari ini dari ragam panel yang tersedia. BioFire ini sangat simple karena semua teknologi yang disampaikan tadi itu dapat dikerjakan hanya dengan satu instrumen saja dan hanya membutuhkan satu reagen saja. Kalau kita bandingkan dengan teknologi PCR yang available saat ini dan mayoritas adalah terbagi dalam beberapa bagian ya, termasuk preparasi, ekstraksi dan lainnya, dan itu memerlukan reagen penyimpanan khusus, memerlukan pemipetan yang khusus. Untuk BioFire itu relatif mudah penggunaannya. Dan ini adalah ilustrasinya. Jadi BioFire ini rapid ya kita katakan ya. Jadi sangat cepat, hands on-nya hanya 2 menit dan
Setelah itu hanya menunggu walkway saja hasilnya antara 45 sampai 60 menit bergantung kepada panel yang dikerjakan. Berikut ilustrasinya. Starting a film array run is easy. All of the reagents required to test a sample are preloaded and freeze-dried into the reagent storage compartments of the film array pouch. To begin a film array run, the pouch is first placed into the loading block. Then, hydration solution is injected into the pouch through the blue inlet port on the right. The vacuum in the film array pouch automatically draws the correct volume, eliminating the need for precise measuring and pipetting. Next, sample is added to the film array sample buffer. This solution is then mixed and then injected into the film array pouch through the red inlet port located on the left side of the pouch. Again, the vacuum in the pouch automatically draws the required volume. Ya, jadi karena sudah terbentuk juga dalam kemasan yang vakum, sehingga volume yang dibutuhkan akan langsung teralokasi dengan baik dari pabrikan, ya sudah ter-QC dengan baik, sehingga tidak perlu extra pipetting effort, dan semua kebutuhan ini juga tersedia langsung di dalam reagen yang ada. Dan setelah selesai mempreparasi sampel dan juga reagennya, hanya tinggal di-input kepada mesin. Add the FilmArray ME panel as a first-line test and get answers in a clinically actionable time frame. You know what meningitis encephalitis can do to your patients. Now, with the FilmArray ME panel, you can get results quickly. Ya. Kemudian mungkin pertanyaan besarnya ya, mungkin juga sudah dibahas oleh Prof. Ida tadi, tapi saya hanya memberikan penambahan sedikit ya. Kenapa harus ada syndromic testing? Dan mungkin kita bisa ambil contoh kasus, misalnya ada seorang dokter dan dia mendapati kemungkinan besar adanya meningitis dari pasiennya. Nah, dalam kasus ini mungkin top of mind-nya adalah bakteri. Meskipun meningitis juga bisa disebabkan oleh patogen lain seperti virus maupun yeast. Tetapi karena bakterial meningitis adalah yang memberikan efek paling ini ya severe ataupun lebih fatal, sehingga lebih sering untuk langsung diberikan administrasi antibiotik. Namun kalau kita melihat pada beberapa data yang ada, termasuk saya coba cuplik di sini adalah dari studi meningitis di UK, cohort study dari 1.100 pasien, bahwa dari pasien tersebut ada 36% itu adalah viral meningitis, 16% bakterial meningitis, 42% masih unknown, dan 6% other. Nah, kalau kita melihat dari yang non-cause-nya itu antara viral dan bakterial, dalam kasus ini viral meningitis probabilitas terjadinya adalah lebih tinggi ya, atau 2 kali lipat dari bakterial. Nah, itulah sebabnya kalau di beberapa saya lihat testimoni video dari beberapa developed country seperti di US ataupun di Europe adalah top of mind-nya memberikan antiviral dibanding dengan antibakterial atau antibiotik. Nah, dalam kasus ini mungkin juga ada perbedaan dari segi region, tetapi poin utamanya adalah probabilitas dari orang untuk diberikan atau pasien diberikan antibiotik instead of antiviral, ya, yang artinya adalah tidak terlalu berpengaruh pada pasien itu adalah 2:1 dalam kasus ini. Dan hal-hal seperti itulah yang bisa dibantu salah satunya dengan keberadaan dari syndromic testing. Kalau kita melihat kembali dari contoh kasus di meningitis tadi, meningitis ketika di diagnosa mungkin meningitis akan diambil sampelnya, biasanya adalah CSF, dan harus dibagi-bagi banyak pemeriksaan untuk didapati kesimpulan yang lebih menyeluruh. Dan dalam kasus ini challenge-nya adalah satu, alokasi dari jumlah sampel itu sendiri. Yang kedua adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tes harus dirangkum dulu untuk mendapatkan kesimpulan. Sementara dari meningitis untuk syndromic testing, dari satu sampel yang ada saja, langsung dikerjakan untuk multiple patogen dan dalam waktu kurang lebih 1 jam, didapatkan hasilnya dan bisa langsung memberikan input ya terhadap tata laksana ataupun patient management yang ada. Sehingga all in all, BioFire sendiri keunggulannya adalah 4 poin ini. Pertama adalah easy ya, tadi penggunaannya sangat mudah dan
di level rapid ataupun POCT sehingga bisa dikerjakan kapan saja dan tidak memerlukan sumber daya khusus. Yang kemudian adalah cepat, fast, kemudian komprehensif. Jadi BioFire sendiri memiliki saat ini adalah 5 panel dan in total lebih dari 100 patogen yang bisa di-identify. Dan yang terakhir adalah safe karena ini closed system, mengurangi kontaminasi sehingga memang tidak memerlukan ruangan khusus dalam penggunaan si BioFire-nya itu sendiri. Dan ini adalah panel yang eksis di BioFire saat ini dan berkenaan dengan tema WAAW, termasuk adalah beberapa panel seperti untuk sindrom dari pneumonia maupun bloodstream infection ya, yang kemarin dibahas oleh Prof. Kamis ya, salah satu yang paling di highlight dari hospital acquired infection. Dan dalam kasus ini, BioFire juga dilengkapi kemampuan bukan hanya mendeteksi bakteria dan virus, tetapi juga antimicrobial resistant gene yang ada dari sampel tersebut. Termasuk untuk blood culture adalah bakteria, yeast, dan juga antimicrobial resistant gene. Kemudian ada panel lain seperti meningitis, gastrointestinal, dan respiratory panel untuk saluran napas atas. Dan ini adalah sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing panel. Jadi untuk pneumonia 200 mikrolit sputum atau BAL, untuk blood culture itu 200 mikrolit dari positif blood culture. Jadi kalau mohon izin menanggapi pertanyaan yang masuk juga tadi, sampai saat ini BioFire baru tervalidate untuk sampel yang berupa positif blood culture. Dikarenakan challenge dari multiplex PCR adalah salah satunya adalah memberikan sensitivity ya yang baik gitu. Dan untuk itu menggunakan sampel darah saat ini masih belum terrekomendasi karena terdilute terlalu banyak ya, sehingga memang yang kita gunakan adalah positif blood culture. Kemudian untuk meningitis menggunakan 200 mikrolit CSF, GI adalah 200 mikrolit stool dari Kerry Blair, dan respiratory menggunakan 300 mikrolit dari VTM atau swab ya. Dan ini adalah highlight dari bakteri, list bakteri dan virus termasuk antimicrobial resistant gene yang bisa dideteksi oleh pneumonia panel dari BioFire, dan termasuk adalah bisa mendeteksi kemungkinan infeksi dari bakteri-bakteria tipikal ya. Dan hal ini kita mitigasi ya supaya tidak ada bias antara flora normal atau bukan, itu menggunakan khusus pneumonia panel untuk pembacaan dari bakteri tipikal ini menggunakan semi kuantitatif, yaitu dari bin copies per mil-nya. Nah, ini akan memberikan input yang lebih strong ya dibanding dengan kualitatif karena kita tahu ini adalah flora normal. Kemudian ini adalah BCID2 panel. BCID2 dikatakan itu kenapa? Karena BioFire merupakan company yang sangat fokus di bidang ini, dan ini adalah hasil dari R&D atau pengembangannya, di mana ada tambahan lebih dari 20 bakteri maupun antimicrobial resistant gene yang dapat diperiksa oleh BCID2 panel, gram negatif, gram positif, yeast, dan AMR. Dan sesuai tadi dikatakan memang hasil dari positif dulu untuk dilakukan pengerjaan BCID, sembari menunggu dari hasil gold standarnya, ini bisa memberikan input tambahan bagi tata laksana dalam span waktu 1-3 hari mendatang ya, barangkali untuk deeskalasi maupun eskalasi. Kemudian ini adalah list dari bakteri maupun virus untuk meningitis panel, gastrointestinal panel, termasuk juga parasite deteksi, dan untuk respiratory panel include untuk pemeriksaan dari deteksi SARS-CoV-2. Dan ini adalah contoh hasilnya, jadi very easy to understand, mudah untuk diinterpretasi karena langsung diberikan adalah terdeteksinya untuk virus atau bakteri apa. Dan ini contoh untuk yang pneumonia, benar akan diberikan informasi sampai ke semi kuantitatif yang dimaksud. Jadi secara konklusi BioFire ini memberikan keuntungan dari segi klinikal adalah mengimprove dari patient outcome, memberikan hasil yang lebih efektif dan lebih cepat ya.
untuk mencegah mistreatment dari antibiotik terutama maupun antiviral dan beberapa obat lainnya. Dan secara keseluruhan akan memberikan economical benefit terutama dalam kasus seperti disampaikan Prof. Kamis ya di plenary awal, bahwa hasil dari antimikrobial resisten itu bisa berkepanjangan hingga $10.000 per pasien. Jadi hal-hal inilah yang dimitigate oleh BioFire dan syndromic testing ya. BioFire didukung oleh riset dan publikasi sebagaimana disampaikan di awal, termasuk tadi yang dibantu oleh local research dari tim Prof. Ida, Dr. Adi. Terima kasih banyak. Ini terkait dengan pneumonia. Dan ini adalah complete solution untuk antimicrobial stewardship dari bioMérieux yang diageni oleh PTN Cephal. Jadi kalau kita lihat dari terapi initiation zone, terapi optimization, dan antibiotic discontinuation. Jadi termasuk di awal bisa menggunakan biomarker seperti yang disampaikan oleh Dr. Soti di presentasi kemarin ya, dengan VIDAS BRAMS PCT ya, paten dari BRAMS PCT-nya. Kemudian untuk triase bisa juga menggunakan BioFire sebagaimana disampaikan Prof. Ida. Kemudian untuk melakukan identifikasi kultur menggunakan Bactrilert atau Virtuo, dan juga identifikasi AST dengan VITEK. Dan yang paling penting adalah ini juga akan membantu dalam proses pembentukan pola kuman, yang mana adalah dasar dari program PPRA yang ada di Rumah Sakit Bapak dan Ibu Dokter. Jadi ini adalah tagline kami, don't guess but know. Terima kasih banyak, itu sekilas yang bisa saya sampaikan, dan bila masih ada waktu sedikit, saya akan memberikan video lebih lanjut terkait dengan teknologi yang ada di dalam BioFire dan kenapa nested multiplex PCR itu penting di dalamnya. Now let's take a look at what happens inside the pouch. First, the sample is moved into the lysis chamber where the FilmArray physically lyses any cells and viruses through a process called bead beating. Ceramic beads are agitated at high speed to break open cells and viruses and release the nucleic acids. These nucleic acids are then bound by magnetic beads, which are then moved from the lysis chamber to the purification chamber. Here, a wash buffer removes any remaining cellular and viral debris. The FilmArray activates a magnet outside the pouch, which holds the magnetic beads in place while the debris is washed away. Next, an elution buffer releases the purified nucleic acids from the magnetic beads. The magnetic beads are again magnetically secured while the nucleic acids are moved to the first stage PCR chamber. A reverse transcription step is performed to convert any target RNA into DNA. This is followed by a high-order multiplex PCR involving dozens of primer pairs. During this first stage PCR, many reactions simultaneously occur in this single large volume reaction. The products from the first stage PCR are then diluted to limit any remaining first stage PCR primers. Next, the diluted first stage PCR products are combined with a fresh master mix and then aliquoted to each well in the array. Each well of this array is pre-spotted with one pair of second stage PCR primers. These second stage PCR primers are designed to amplify sequences contained within the products from the first stage PCR. This eliminates non-specific products associated with traditional multiplex PCR. Because the second stage primers specifically amplify only target DNA. A fluorescent double-stranded DNA binding dye is used to monitor each reaction. The second stage primers in each well are designed to detect one specific target. Organisms are identified based on which wells in the array are positive. The FilmArray performs a melt to confirm the presence or absence of specific temperature signatures of the second stage PCR product. Ya, jadi sebagai penutup adalah
yang dimaksud nested ini artinya kan menjadi two stage ya PCR-nya, dan ini penting terutama untuk multiplex PCR. Dalam kasus reaksi pertama akan banyak sekali primer yang tergabung di sana, sehingga memang harus dibersihkan kembali dan kemudian dilakukan PCR tahap kedua yang sangat spesifik, dan itulah yang bisa membuat BioFire memberikan hasil yang sensitivity-nya juga baik dan memberikan hasil yang lebih input yang lebih baik ya secara outcome dibanding dengan hanya menggunakan PCR seperti biasa saja yang digabungkan. Mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan waktunya kepada MC. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat siang. Pak Max, ada pertanyaan? Oh, oke. Pak Max? Dari Dr. Putri Ugrasena. Apa bisa ditunjukkan di kolom Q&A, bisa dibaca? Bisa Baik. ditunjukkan contoh hasil blood culture yang memberikan hasil adanya AMR gene. Oh, oke. Baik. Untuk Dr. Putri, terima kasih untuk pertanyaan dan antusiasme ya. Jadi pada dasarnya nanti akan memberikan hasil yang mirip dengan contoh pneumonia. Jadi sebentar. Mohon izin ya Dr. Yani, saya ada share ulang ya. Sebentar ya. Izin Dok, Prof. Tony. Bagus pertanyaannya kayaknya. Ya, jadi I'm sorry. Saya akan kembali ke contohnya. Jadi Dokter Putri dan Bapak Ibu dokter sekalian, hasilnya adalah memang nanti seperti ini ya. Kalau kita lihat ini contoh pneumonia, memang highlight utama di kuantitatif, semi kuantitatif, tetapi kalau diperhatikan di bawah ini ada satu section sendiri yang berkenaan dengan AMR atau antimicrobial resistant gene, dan akan memberikan pembacaan yang mirip dengan pembacaan patogen ya. Jadi kalau terdeteksi dia akan disampaikan terdeteksi, ataupun misalnya bakterinya mendukung tetapi tidak ada, dikonfirmasi tidak ada terbaca, MAC-nya di sini akan dibaca not available. Seperti itu. Dan mungkin nanti lebih lanjut saya bisa di luar kesempatan ini saya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Dr. Putri ya untuk informasi lebih detail. Begitu, Dok.